Bang Jai, we will win, Bang Jai. Inshallah. Welcome to Sydney, Bang Jai. Thank you. Toen kwamen we hier gewoon chillen en zo. Ging alleen Altijd koffie. Seperti yang kita tahu, usai mendarat di Australia, para penggawa Garuda kemarin langsung melakukan recovery ringan di gym diawasi langsung oleh para pelatih. Namun terkini, akun Instagram Timnas Indonesia telah menampilkan skuad merah putih turun ke lapangan. Di mana dalam video singkat itu terlihat Martin Pas, Jordi Amat, Sain Patinama, Ramadan Sananta, Eliano Raiders, Muhammad Ferrari, Rafael Strike, Misilgers, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Ivar Jender, Marcelino Ferdinand, Nathan Juan, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Pelatih Patrick Kluivert pun berada di lapangan, sementara beberapa asisten pelatih dan tim official yang lain berada di pinggir lapangan. Diketahui latihan ini difokuskan pada pola umpan dan penguasaan bola yang menjadi aspek penting dalam filosofi permainannya. Patrick Kluivert pun memberikan kesan positif terhadap kualitas permainan anak asuhnya dalam sesi latihan perdana kali ini. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji pun berharap para pemain bisa dapat segera beradaptasi, terutama nama-nama yang baru bergabung. Pasalnya, bila sanggup mengalahkan Australia, maka Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar, di mana tim asuhan Patrick Kluivert nantinya bisa merengsek ke peringkat kedua grup C. Untuk itulah motivasi tinggi diapungkan oleh striker anyar Timnas Indonesia Ole Romeni, yakni jelang menghadapi Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole yang sudah mencatatkan 9 kali dengan 1 gol bersama Oxford mengaku ingin menjadi pemain penting bagi tim Garuda, di mana fokusnya adalah memberikan yang terbaik untuk tim. Soal apakah dirinya nanti pada akhirnya mendapatkan menit bermain atau tidak kala bersua dengan Australia, dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pelatih Patrick Kluivert. Melawan Australia adalah pertandingan pertama. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi tentang siapa yang masuk susunan pemain, itu bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang begitu krusial, sorotan terhadap para pemain Garuda pun juga semakin besar, terutama tentang 3 pemain diaspora anyar yang menambah ekspektasi para pecinta sepak bola tanah air. Salah satunya dengan hadirnya Emil Audero Mulyadi. Dalam kesempatan ini, latar belakang Emil Audero pun menjadi perhatian dan pemain berusia 28 tahun itu tidak sungkan untuk membeberkan bagaimana perjalanan hidupnya berawal dari Indonesia dan bagaimana ia sudah terpapar sepak bola sejak usia dini kepada media gol. Ketika saya masih kecil, kami lebih sering mengikuti sepak bola Eropa. Juga karena seringkali sepak bola Eropa lah yang paling banyak disiarkan di TV. Emil Audero sendiri sebenarnya sudah menjadi incaran PSSI untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak ia masih memperkuat Juventus pada 2016 silam. Dan bahkan kembali dihubungi pada 2023. Akan tetapi, karena satu dan lain hal, kesempatan itu baru terwujud pada 2025 ini. Audero pun menjelaskan bahwa kesempatan tersebut tidak datang lebih cepat karena ia memiliki kendala untuk pada akhirnya bisa menyanggupinya, termasuk karena masalah cedera yang menimpanya. Menariknya, Audero dalam hal ini mengaku mendapatkan bantuan dari JITS, pemain diaspora yang terlebih dahulu bergabung dengan Timnas Indonesia untuk kemudian membuatnya semakin bulat untuk meniti jalan yang sama. Keputusan ini pun pada akhirnya disambut dengan sangat positif oleh kedua orang tuanya dan juga oleh klubnya saat ini, Palermo.
Jesus sendiri memang dikenal memiliki peran sentral dalam merangkul rekan-rekannya di timnas Indonesia. Barangkali itu juga yang menjadi salah satu alasan ia kini mengemban jabatan kapten di tim. Kini, jelang menantang tuan rumah, Jesus pun memberikan jawaban yang optimis saat ditanya fans tentang skuad Garuda yang akan menang melawan Australia setibanya di Sydney. Diketahui hal ini bermula dari orang Indonesia bernama Wendy Wijarwadi yang terlihat mengawal Bang J sambil bertanya kepada sang pemain soal potensi skuad Garuda menaklukkan Socceroos. Bang Jai, we will win, Bang Jai. Tanpa ragu, Jesus pun langsung menjawabnya dengan penuh percaya diri. Inshallah. Welcome to Sydney, Bang Jai. Thank you. Kembali mengingatkan bahwasannya Jesus dan kawan-kawan sendiri akan melawan Australia pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia pada pertandingan ini ditargetkan membawa poin setidaknya 1 angka dari lawatannya ke negeri kanguru tersebut, yakni demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia tahun depan. Sementara itu, jelang perebutan poin penting ini, Timnas Indonesia pun kembali mendapatkan suntikan positif. Jika kemarin FIFA yang memamerkan skill pemain Timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol, kini giliran AFC yang melakukan hal serupa. Diketahui AFC telah mengumumkan 10 gol terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Sabtu kemarin. AFC pun memperlihatkan bagaimana aksi mencetak gol yang berhasil memukau para penggemar. Dan menariknya, 2 gol dari 2 pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk, turut terpilih dari daftar mahal tersebut. Bahkan AFC menyebut nama Marcelino yang disejajarkan dengan striker Korea Selatan Son Heung-min dalam judul video yang mereka unggah. Diketahui, gol ke gawang Arab Saudi yang mengantarkan poin penuh bagi timnas Indonesia itu pun masuk ke dalam posisi 2 gol terbaik. Sementara untuk gol tak terlupakan Rafael Struijk ke gawang Bahrain, juga sudah barang pasti masuk dalam daftar itu dengan bertengger di posisi ketiga. Tentu ini menjadi hal yang positif yang bisa meningkatkan mental bertanding tim merah putih. Sementara itu terkini jelang pertandingan krusial besok sore, dosen antropologi FISIP Universitas Erlangga Rizky Sugiantoro Putri SANTMSI pun mengemukakan pandangannya soal komposisi pemain di timnas Indonesia. Menurutnya, pelatih skuad Garuda sebelumnya Sintayong telah mengambil langkah yang tepat sebagai pionir dalam memanggil pemain diaspora yang berusia muda. Pada kesempatan ini, Rizky Sugiantoro tidak dapat memungkiri bahwa fisik memang menjadi salah satu faktor penentu baik atau tidaknya seorang atlet, termasuk atlet sepak bola. Rizky pun menyatakan variasi genetik antara pemain diaspora dan lokal dapat mempengaruhi kualitas fisik dari seorang pemain. Sekarang menarik untuk menantikan racikan tangan dingin Patrick Kluivert bersama dengan skuad Garuda.